Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin kita terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang nggak hadir? Oke. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, tolong cek terlebih dahulu di bawah meja jika ada sampah, tolong dibuang terlebih dahulu. Jika ada barang-barang yang tidak diperlukan dalam proses pembelajaran, tolong disimpan terlebih dahulu. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia, yang dimana materi minggu ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat ilmu ekonomi itu apa? Coba. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, benar sekali ya bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia, yang dimana seperti apa kebutuhan manusia itu yang harus kita pelajari. Nah, di sini hari ini kita akan membahas mengenai konsep dari kebutuhan ekonomi, lalu mengidentifikasi jenis-jenis dari kebutuhan ekonomi. Nah, sebelumnya dia sudah tahu kebutuhan manusia itu apa? Silakan. Jadi kebutuhan manusia itu segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya, yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ya, benar sekali ya bahwa kebutuhan ekonomi itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraan. Nah, selanjutnya itu ada beberapa jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama menurut intensitasnya, menurut waktu, menurut subjeknya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, menurut intensitasnya, yaitu ada 3 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia tetap bertahan hidup. Ada yang bisa memberikan contoh? Coba, Sally coba. Contoh dari kebutuhan primer itu seperti apa? Makanan, sandang, Terus, papan. seperti apa sandang, pangan, dan papan itu? Kalau dari sandangnya itu untuk kebutuhan manusia pakaian hidup. Kalau dari pangannya mungkin kebutuhan untuk makan, hidup. Dan kalau papan itu untuk berlindung. Oke, benar sekali ya. Selanjutnya itu adalah kebutuhan sekunder, yang dimana setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia juga masih memerlukan kebutuhan lain yang bersifat pelengkap, yaitu kebutuhan sekunder. Nah, di sini ada yang bisa memberikan contoh lagi untuk kebutuhan sekunder? Ya, silakan. Jadi kebutuhan sekunder itu seperti kebutuhan kita membutuhkan tas, sepatu, dan kebutuhan sekolah lain. Oke, benar sekali ya bahwa kita sebagai pelajar kita masih membutuhkan kebutuhan yang bersifat pelengkap, yaitu misalnya seperti sendal, sepatu, tas, dan lain perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan tersier, di mana kebutuhan ini bersifat mewah, yang umumnya itu bertujuan untuk menaikkan status sosial, sepertinya barang-barang yang branded, barang-barang yang mewah, yang lebih harganya itu lebih naik. Terus ada menurut intensitasnya. Ini ada beberapa contoh sudah disebutkan oleh teman-temannya tadi. Lalu menurut subjek ada 2 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan individu, yang dimana kebutuhan ini berhubungan dengan individu atau perseorangan, yang dimana setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya. Lalu ada kebutuhan kolektif, yaitu umum. Kebutuhan ini dipakai secara bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ada yang bisa mencontohkan kebutuhan kolektif ini apa? Seperti apa? Seperti angkutan umum, jembatan, masjid. Terus ada yang bisa kasih contoh lagi? Nah, rumah sakit dan lain sebagainya. Menurut waktu, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Menurut kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi sekarang juga. Misalnya kita lagi sakit, kita tidak bisa menunda, kita harus berobat di rumah sakit tidak bisa ditunda karena itu bisa mengakibatkan
dampak yang negatif untuk diri kita sendiri. Lalu kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang dirancang untuk dapat terpenuhi di masa yang akan datang. Contohnya kita bisa menabung untuk keperluan yang akan datang. Selanjutnya, oke. Mungkin sampai di sini untuk materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah Ibu jelaskan? Saya Bu. Silakan, Mega. Jadi kita hari ini mempelajari kebutuhan manusia yang dimana adalah kegiatan akan barang dan jasa yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kebutuhan ini bersifat tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia terbatas, sehingga manusia harus membuat pilihan yang bijak dalam pemenuhannya. Ya, benar sekali ya. Tapi kita harus perlu diingat bahwa kehidupan sehari-hari itu yang ingin banyak kita miliki, tetapi tidak semuanya itu adalah kebutuhan. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang dimana kebutuhan itu adalah hal yang harus kita penuhi untuk keberlangsungan hidup, seperti sudah dijelaskan ini tadi. Dan keinginan adalah sesuatu hal yang ingin kita miliki, namun tanpa itu kita bisa tetap bertahan hidup. Fokuslah pada hal-hal yang penting terlebih dahulu, jangan mudah tergoda atau tergiur dengan barang yang mewah atau barang yang menarik, tetapi tidak bermanfaat atau tidak terlalu penting untuk diri kita sendiri. Dan belajarlah menabung untuk memenuhi kebutuhan yang akan diperlukan selanjutnya. Ingat bahwa orang sukses itu bukanlah orang yang memiliki semuanya, tetapi orang sukses itu adalah orang yang bisa mengelola dan mengatur kebutuhannya itu dengan bijak. Mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang kelangkaan, yang dimana Ibu minta kalian mencari informasi mengenai materi kelangkaan yang akan dijelaskan untuk minggu depan. Mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, terima kasih.